Kemarin ada musyawarah. Musyawarah itu di dalam spanduk kan tertulis tuh apa ganti kerugian. Selama ini kan masyarakat taunya katanya itu ada namanya ganti keuntungan, bukan ganti kerugian. Itu pemahamannya, pengertiannya seperti apa Pak Rimun? Di dalam proses pengadaan tanah, di seluruh perundangan tadi yang sudah saya sebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, PP 19, turunan dari UU Cipta Kerja bab 8 dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, termasuk yang terakhir Permen ATR BPN Nomor 9 Tahun 2020, semua nomenklaturnya adalah ganti kerugian. Artinya kerugian-kerugian karena terpaksa melepas untuk kepentingan umum itulah yang harus diganti. Mereka rata-rata pasti rugi. Gitu loh. Rugi apa? Terpaksalah melepas karena untuk kepentingan publik sudah enak-enak di situ, terpaksa harus pindah, ya punya tanah 100 meter satu-satunya untuk hidup di situ, terpaksa harus dilepas. Nah, maka kerugian-kerugian itu termasuk kerugian transaksi, udah ngurus capek-capek sertifikat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu kan ya, liku-likunya panjang gitu kan, itu berarti kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh para pihak ini tadi. Nah, di dalam proses pengadaan tanah, di seluruh perundangan tadi yang sudah saya sebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, PP 19, turunan dari UU Cipta Kerja bab 8 dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, termasuk yang terakhir Permen ATR BPN Nomor 9 Tahun 2020, semua nomenklaturnya adalah ganti kerugian. Artinya kerugian-kerugian karena terpaksa melepas untuk kepentingan umum itulah yang harus diganti. Nah, kalau kita lihat dari regulasinya, itu baik sejak dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun yang sudah ada tambahan koreksi ya di UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 di bab 8 ya, pengadaan tanah itu. Dan dari UU Cipta Kerja itu yang bab 8 tentang pengadaan tanah itu telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah ya, PP. Dulu Perpres, sekarang PP, levelnya lebih tinggi. Nomor 19 tahun 2021. Nah, tahap pelaksanaannya telah diatur juga melalui Permen ATR BPN Nomor 19 tahun 2021. Dari semua regulasi itu Pak, itu nomenklaturnya ganti kerugian. Memang tidak ada ganti untung. Nah, hanya filosofinya apa? Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi filosofinya itu, pengadaan tanah itu kan bukan proses bisnis, tapi proses memang negara butuh tanah, dan negara sekarang ini tidak menguasai semua tanah itu dikuasai oleh negara, tapi sudah diatur hubungan-hubungan tanah ini dengan para pihak. Ada yang disebut dengan kepemilikan SHM ya, ada yang sudah developer namanya SHGB gitu kan. Terus oleh dinas-dinas namanya mungkin hak pakai, hak pengelolaan. Jadi sudah diatur hubungan-hubungan itu. Nah, ketika suatu pembangunan itu kena ya, di situ berarti memang negara butuh untuk bangunan-bangunan umum, para pihak tadi wajib menyediakan. Konteks itu wajib, karena wajib ini. Jadi ini bukan voluntary. Maksudnya bukan ridho wal ikhtiar karena jual beli. Jadi di situ nggak ada istilah untung. Mereka rata-rata pasti rugi. Gitu. Rugi apa? Terpaksalah melepas karena untuk kepentingan publik sudah enak-enak di situ, terpaksa harus pindah, ya punya tanah 100 meter satu-satunya untuk hidup di situ, terpaksa harus dilepas. Nah, maka kerugian-kerugian itu termasuk kerugian transaksi, udah ngurus capek-capek sertifikat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu kan ya, liku-likunya panjang gitu kan, itu berarti kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh para pihak ini tadi. Nah, di dalam proses pengadaan tanah, di seluruh perundangan tadi yang sudah saya sebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, PP 19, turunan dari UU Cipta Kerja bab 8 dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020,
termasuk yang terakhir Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2020 itu semua nomenklaturnya adalah ganti kerugian. Artinya kerugian karena terpaksa melepas untuk kepentingan umum itulah yang harus diganti. Itu. Jadi kalau tadi masyarakat kecewa ya, selama ini dia udah berbunga-bunga, dia pikir ganti untung, loh kok spanduknya bunyinya ganti kerugian, ditipu dong gua, gitu kan? Gimana ini? Gak konsisten nih pemerintah. Ya mungkin itu jadi kurangnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait yang tadi kali, jadi masyarakat punya persepsi yang lain gitu kan. Betul. Nah makanya sebaiknya memang kita juga harus memberikan edukasi yang benar. Jangan menggunakan kata itu tidak pada tempatnya. Untung rugi itu kan kalau bisnis. Ini kan tidak ada bisnis di sini. Di sini adalah bagian dari kerugian, keterpaksaan itulah yang diganti. Iya. Makanya nanti Pak Ali dan teman-teman ada kaitannya dengan prinsip penilaian. Jadi penilaiannya pun makanya bukan penilai publik biasa, gitu, tapi adalah penilai publik yang plus mendapat lisensi dari kantor ATR BPN. Nggak cukup penilai publik saja, apalagi penilaian lebih rendah.